Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat ya. Ini karena COVID-19 masih menggila, semakin menggila. Kami nggak kemana-mana, kita di rumah aja mengurangi mobilitas benar-benar ya. Nah, kali ini saya mau memberikan, kamu ngapain mojok? Memberikan sedikit tips buat teman-teman khususnya yang hobi ngevlog ya, bikin car vlog. Saya mau memberikan sedikit tips, mungkin sebagian atau teman-teman semua sudah banyak yang tahu ya bagaimana membuat car vlog dengan angle yang luas dari mobil, seperti ala-ala Google Street View. Jadi bagaimana membuat angle video kita, sudut pandang video kita tuh luas. Alat-alat yang dibutuhkan, yang pertama adalah action cam ya. Action cam ini bisa yang murah meriah, ada juga yang kualitasnya bagus tapi harganya tidak mahal, juga banyak. Kenapa harus pakai action cam? Karena action cam itu memiliki angle yang luas ya, sudut pandang lensanya tuh lebih luas daripada kamera biasa gitu ya. Selain itu action cam ini juga simple, kecil. Jadi kalau kita tempatkan di luar mobil itu tidak terlalu berat atau berpotensi jatuh. Kemudian yang kedua adalah holder. Nah, ini nih, saya punya dua alternatif holder buat action cam. Yang pertama adalah ini, bentuknya tempelan seperti ini ya. Holder yang alternatif pertama adalah model seperti ini. Nah, ini yang model tempelan ya. Bawahnya, belakangnya, bagian bawahnya ini kita biasa pakai lem perekat, tempel di sini, kemudian kita tempelkan di permukaan kendaraan. Ini juga yang biasa kita pakai untuk di helm ya. Untuk di helm, untuk motovlog juga bisa pakai ini kan. Kemudian holdernya, ini holdernya, kemudian mountingnya ya. Ini mountingnya seperti ini. Ini sambungan ya. Ini bisa disambung. Mountingnya seperti ini. Jadi nanti setelah ini dipasang di bodi mobil, ini bisa kita taruh di sini. Klik. Jadi ini holdernya ini kan nempel di permukaan bodi mobil, dan ini bentuknya seperti ini. Ini banyak yang jual ya, harganya juga nggak mahal, paling berkisar antara 30.000 sampai 50.000 juga ada. Tapi kalau biasanya kalau kita beli action cam ini udah termasuk ini ya, mounting seperti ini ya. Kita pasang ini bisa buat set. Nih. Nah, ini udah nggak gerak. Nah, ini nanti kameranya dipasang di sini. Nah, itu. Kemudian kalau sudah ada ini, tentu pasti ada mounting yang modelnya seperti ini ya. Jadi ini yang kakinya dua, nanti dipasang di sini. Ini ada bautnya. Selek. Nah, ini ujungnya ini buat memasang kameranya. Oke. Nah, ini mounting yang ini jangan lupa, jangan ketinggalan ini karena untuk menyambungkan dengan holdernya kameranya. Nah, ini. Oke, ini adalah alternatif yang pertama, menggunakan ini mounting yang sistem tempel pakai lem. Alternatif kedua ini juga banyak yang jual ya, mounting seperti ini. Ini adalah holder kamera yang dengan sistem ini penempel. Jadi ada karetnya ini yang merekatkan, jadi nggak usah dilem-lem nih, yang merekatkan ke bodi mobil. Ini juga bisa ditempel di kaca mobil. Jadi kalau dari dalam kaca mobil untuk pasang kamera dashboard, di atasnya dashboard itu bisa pakai ini, atau di bodi mobil juga bisa. Ini sistemnya gampang banget, tinggal ditempel ke permukaan, nanti diklek, nah dia akan nempel. Nah, dari dua alternatif holder ini, jangan ketinggalan ininya, mounting yang paling ujungnya ini. Mounting paling ujungnya ini untuk yang ini. Untuk yang ini. Kemudian kalau yang sistem tempel tadi yang ini juga ada mountingnya serupa seperti ini. Ini untuk menempatkan terbalik. Jadi ini untuk menempatkan kameranya. Nah, kameranya ditempatkan di sini.
ke sini. Oke, yuk kita praktekkan di mobil ya. Ini yang alternatif pertama tadi, saya memasang holder kamera itu di kap mobil. Nah ini holdernya yang tadi yang pakai penempel dengan lem ya, supaya nggak berganti-ganti posisi ya. Di kap mobil di atas kursi pengemudi. Jadi di atas kursi pengemudi saya taruh di sini. Nah, kenapa saya taruh di sini? Itu supaya angle ke depannya lebih luas. Karena kalau di sini itu pandangan ke depannya bisa lebih luas, melihat jalannya tuh kelihatan seperti ala-ala Google Street View lah ya. Memang tidak seperti Google Street View betul ya. Nanti di angle kamera masih terlihat sedikit ya. Kap mesin ini masih kelihatan. Sorry berantakan. Kita coba pasang ya. Nah, ini kamera sudah saya pasang di kap mobil. Nah, barusan saya nyalakan lampu biar lebih terang. Kamera sudah saya letakkan di depan, di atas mobil ini. Jadi pakai lem. Ini praktis sebetulnya pemakaiannya. Jadi kalau lagi mau dipasang, tinggal dipasang, ceklik. Kalau mau dilepas lagi, tinggal dilepas. Kan ini sistemnya kayak rel begitu ya. Tuh. Kalau teman-teman mau angle-nya lebih tinggi lagi supaya pemandangannya bisa lebih angle-nya bisa lebih luas gitu, tinggal ini ditinggikan aja. Ini kan banyak nih holder yang untuk action cam seperti ini bisa disambung jadi bisa lebih tinggi. Kalau saya hanya satu kaki aja, satu kaki mountingnya, jadi memang tidak terlalu tinggi, tapi ini pun udah lumayan ya. Dari hasil video car vlog yang kami buat, untuk perjalanan ini sudah lumayan ya, bagus lah pemandangannya, angle-nya sudah bagus. Lagi-lagi tergantung ke kameranya. Kalau kameranya kualitas bagus, maka gambarnya juga akan bagus. Lantas bagaimana ngomongnya? Nah, kalau ngomongnya, mikrofonnya bagaimana, tentu harus disambungkan ke mic ya. Kalau saya dengan cara seperti ini. Sebentar. Nah, caranya adalah kita sambung dengan mic untuk kita ngomong ya dari dalam mobil. Karena ini nanti mic ini akan masuk ke dalam mobil, makanya ini harus panjang kabelnya ya, seperti ini, minimal berapa senti ini untuk bisa masuk ke dalam mobil. Kalau saya sih masuknya dari sini. Nah, oke, pintu kita buka, ini kabel mic kita masukkan sini, kabel mic masukkan ke sini, dan lalu kita pasang di, ini ada jepitannya, kita pasang di sini ya. Jadi begitu. Ini mic ini bisa jadi kita sambil mengemudi, kita bisa sambil ngomong. Jadi nanti suara kita bisa langsung masuk ke dalam recording kamera. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya risikonya ini kalau lewat begini, risikonya adalah kabel mic ini pasnya kita jepit di pintu. Tapi usahakan jangan sampai patah, karena kalau patah nanti, kalau putus, kabelnya putus atau patah di bagian dalamnya, nanti kita udah ngomong banyak di dalam mobil tapi suaranya nggak masuk recording. Seperti itu. Oke, alternatif kedua adalah dengan yang tadi, dengan holder seperti ini, yang bentuk sistemnya karet ya. Ini juga bisa kita pasang di mobil selain di kaca. Ini semua permukaan seperti ini atau kaca itu bisa menempel ya. Nah, terutama sih di kaca sih. Nah, ini tinggal tempel begini. Ini pencet gini, tek, dia udah nggak goyang, nggak akan jatuh. Udah sangat keras. Sama dengan yang tadi ya, dengan yang holder sistem lem, cuman bedanya ini dengan cara menempel. Ini sama,
kita bisa tempel di kap mobil, di atas kap mobil. Nah, beres, tinggal pasang kameranya di sini. Ini ada settingannya, setelannya untuk naikin turunin. Nah, ini bisa lebih tinggi. Nah, tinggal pasang kamera di atas. Menurut saya ini lebih praktis ya ketimbang yang sistem dengan lem seperti itu. Ini lebih praktis dan tidak meninggalkan bekas. Kalau yang itu, kalau suatu saat kita harus mencopot, maka akan ada bekas lemnya di bodi mobil. Sementara kalau ini tidak. Nah, kalau mau copot tidak pasang kamera, kita tinggal copot aja. Tek, praktis. Cabut. Sama dengan yang tadi, ini ada holdernya, maka pasang kameranya di sini. Dan bagaimana menyambungkan mic-nya? Seperti tadi, kabelnya ditarik masuk ke dalam pengemudi. Atau kalau misalnya yang di dalam vlog itu nanti yang mau bicara duduk di kursi sebelah pengemudi ya, atau kursi co-pilot, berarti taruhnya di sana. Bisa taruh di sana, tempelnya ini di sana holdernya, maka kabelnya masuk ke dalam. Tapi sebelum pemasangan kabel mic, pastikan dulu ya audionya masuk. Jangan sampai udah record tapi audionya, kabel audionya tidak, jacknya itu tidak terpasang dengan benar, maka audionya nggak masuk. Sayang, yang akan masuk hanya audio net sound, audio di sekeliling, tidak audio yang berasal dari mic. Kecuali memang yang diinginkan adalah net sound. Pemasangan action cam di atas kap mobil ini menurut saya jauh lebih bagus ya angle-nya ya, daripada kalau kamera dipasang dari dalam mobil. Kebanyakan car vlog itu biasanya memasang kamera dari dalam mobil atau dari dashboard ya. Nah, ini juga saya punya holder di sini. Ini juga holder kamera, saya taruh di dashboard. Atau bisa juga tadi dengan ini, yang tadi sistem ceplokan tadi, ceplok. Nah, ini bisa dipasang di sini. Kamera bisa kita setting ke arah sana, ke arah depan. Bedanya dengan yang di atas, angle dari dalam mobil itu kurang luas ya kalau menurut saya. Tidak menampilkan pemandangan yang sebenarnya luas dan terhalang, tentu saja terhalang dengan kaca. Kaca ini tentu akan ada bayangan ya. Apa yang kita taruh di dashboard ini akan berbayang ke kaca dan itu akan masuk ke gambar di kamera. Dan itu menurut saya akan mengotori gambar gitu. Tapi itu pilihan sih, kalau teman-teman memilih di dalam akan lebih gampang ya dalam pengoperasian, karena kalau kamera ditaruh di atas kita nggak bisa, kalau nanti tiba-tiba kamera habis atau memory card habis, tidak terkontrol karena kita tidak tahu ya harus ditaruh di atas. Tapi kalau di sini kan bisa kelihatan apakah memory cardnya habis atau baterai habis, jadi bisa kita segera ganti. Oke teman-teman, sekian sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton channel Keluarga Diarga. Semoga sehat-sehat semua. Terima kasih.